Oke, selamat tengah hari teman-teman. Salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMTS Desa. Oke, hari ini teman-teman saya ingin menjelaskan sepenuhnya. Maaf karena video saya tadi ada saya katakan yang saya tidak akan mengupload tentang gata penurian gata lagi, tapi ada komen-komen dari teman-teman yang ingin penjelasan apakah juara PON 50 ataupun penggalak susu gata ini tidak menjajaskan kulit gata. Oke teman-teman, hari ini saya jelaskan dari segi pengelapan dia dan ke penggunaan dia. Oke. Oke teman-teman, ini dia pupuk gata yang saya turi menggunakan penggalak susu gata. Nah, biasanya saya gunakan juara PON 50, tapi karena tiada, saya banyak sudah penggalak yang saya gunakan, cecair merah, hijau, dan cecair putih pun saya pernah gunakan. Oke, di sini kita lihat batang gata dia halus saja. Dia tidak akan menjajaskan kulit gata kalau ngam kita gunakan ataupun ngam penurian dia. Seperti ini teman-teman. Ini makan tulang. Apabila kita lap dengan susu penggalak susu gata, maka dia akan menjajaskan kulit dia kalau dia makan tulang seperti ini. Karena itu kalau menuri kita kena jaga makan tulang. Kalau sudah makan tulang kita tidak boleh gunakan penggalak susu gata lah, ataupun dia musim hujan pun kita tidak boleh gunakan penggalak susu gata, karena apabila dia musim hujan luka ini akan basah, maka itu pun telah menjajaskan kulit gata juga. Kita gunakan waktu kemarau dan musim luru atau bertukar daun. Kita boleh gunakan juga dia waktu bertukar daun, tapi kita kena tengok daun mana yang sudah tua dan daun mana yang sudah bertukar. Kita akan tengok. Kalau sudah tua dia punya daun, baru kita boleh lap penggalak susu gata. Kita kena pilih. Jadi itu yang kita kena jaga, karena teman-teman ada yang komen meminta pendapat apakah tidak menjajaskan kulit gata ataupun cara-cara untuk menggunakannya. Itulah. Jadi dalam ini dia ada label. Biasanya dia ada label, tapi ini tiada. Kalau juara PON 50 dia ada label di sebelah dalam dia seperti ini. Dia ada label di sini, cara-cara penggunaan dia. Biasanya bilang kalau kita gunakan jalur pendek seperti ini, luka sebelah saja, kita boleh gunakan penggalak susu gata dalam 1 tahun 8 kali. Kita menggunakan penggalak susu gata. Penggalak susu gata adalah untuk melembutkan dia punya kulit supaya dia punya susu akan lancar keluar. Kalau yang juara PON 50 dia memang ada label di sinilah cara-cara dia. Tapi kalau yang ini ada juga cara-cara dia, tapi tidak berapa terang karena sudah luntur dan mata saya pun agak kabur sedikit, tidak dapat menjelaskan. Itulah, kalau kita gunakan penggalak kita kena tengok yang batang dia halus, penurian kita halus dan tiada luka, dia punya tulang, tidak makan tulang, maka kita boleh lap dengan susu penggalak. Jadi inilah kesan dia teman-teman. Oke teman-teman, di sini dia ada label itu panduan am. Gunakan etofon 10.000 pada hari tidak menuri atau tidak hujan. Ini
Memang kalau hujan kita tidak boleh gunakan karena itu menjejaskan kulit dia. Jangan gunakan etopon 10.000 atau juara apa sajalah penggalak susu gata, bukan etopon 10.000 saja, juara pon kah, segala penggalak susu gata. Jangan gunakan pada musim daun luruh. Artinya dia bertukar daun. Itu yang saya jelaskan tadi, kita boleh gunakan teman-teman. Tapi kita kena tengok daun yang sudah tua, kita lap. Kalau yang masih muda atau baru bertukar, kita jangan lap. Gunakan mengikut kadar yang disorkan, tetapi tidak melebihi 8 kali dalam 1 tahun. 8 kali. 3 kali 1 tahun. Atau 6 kali 1 tahun, atau 8 kali 1 tahun. Sapukan etofon 10.000 1,5 gram dengan barus di atas jalur turihan. Nah, itu seperti ini teman-teman. Kita sapu, kita celup di sini, itu penggalak, pakai barus gigi. Lepas itu kita sapu di sini. Oke, kita sapu di sini. Seperti ini teman-teman. Kita akan sapu di sini. Oke. Jangan campurkan etopon 10.000 dengan kimia lain. Nah, itu mungkin teman-teman tahu juga lah, kalau kita kasih bercampur-campur ataupun ini penggalak-penggalak yang lain ini pun mungkin tidak boleh juga kita kasih bercampur-campur, karena seperti yang saya alami, macam saya ada gunakan 2 penggalak, yaitu penggalak ini Sopo etopon 5.000. Dan saya gunakan juga ini etopon 10.000. Kita tidak boleh campur adukkan lah teman-teman, yang ini sama yang ini. Artinya kalau kita gunakan yang ini, kita terus gunakanlah ini untuk hari ini, bulan ini kah. Jadi kalau lepas itu, kalau sudah habis dia punya green tea ataupun kita mau lap, kita gunakan lagi etopon yang lain, penggalak susu gata lain boleh juga, tapi kita jangan campur adukkan 2 dalam 1, artinya itu tidak boleh lah, memang tidak boleh. Jadi itu yang cara-cara dia teman-teman. Kita elakkan dari hujan melap penggalak susu gata. Musim luruh kita ilakan juga, jangan kita lap kalau yang baru bertukar daun. Kita boleh lap, tapi kita tengok daun dia yang sudah matang. Dan yang ketiga, kita jangan lap kalau dia akan makan tulang. Itu kita kena jagalah. Kita lap yang memang betul-betul normal, supaya ini kulit gata kita tidak akan terjejas. Jadi itu saja penjelasan saya. Mungkin penjelasan saya panjang lebar teman-teman, tapi apa boleh buat. Ada kawan-kawan yang ingin mengetahui lebih lanjut, tadi dia ada komen, beberapa komen dia, karena dia ingin mengetahui lah, tidakkah menjejaskan, bagaimana untuk menggunakan, untuk melap apa semua. Jadi setakat di sini saja pertemuan hari ini. Oke, saya sedang mau memungut susu gata. Sekarang sudah mau hujan, gerimis sudah. Jadi sampai di sini saja penjelasan saya pada hari ini. Semoga penjelasan saya pada hari ini memberi satu manfaat untuk kita sebagai penore gata, petani-petani kecil, penore gata, untuk meningkatkan hasil kita atau pendapatan kita. Tapi kita akan gunakan dia dengan mengikut label-label yang tertera di dalam penggalak susu gata ini, karena setiap label dia tidak jauh perbedaan dia, mungkin sama juga perbedaan dia punya label
penggunaan dia. Jadi kita baca saja di situ, mudah kita paham dan kita tahu macam mana kita menggunakannya. Oke.